Sebenarnya kalau kita lihat olahraga berkuda kan orang pasti image-nya itu mahal. Mahal, Iya. benar. Saya lebih fokus ke yang beginner, yang baru mulai berkuda. Karena pada saat itu kan semua olahraga kayaknya naik, terutama olahraga yang sendiri itu yang bersepeda. Iya. Kalau importer film tuh pasti punya intuisi film mana yang kira-kira bakal laku di Indonesia. Nah itu itu gimana dia tuh Mas? Lihat pasar. Jadi kadang kalau di sini kan trennya beda nih. Kalau di sini kan horor lebih orang suka euforianya masih suka percaya mistis. Mas Anton kebetulan juga ada sahabat saya juga yang janjian Pengen nongkrong di sini nongkrong juga. di sini Iya, ya kan. Bukan ketemu Tendon ini. Iya. Benar-benar. Saya sih belum ceritain kopinya enak atau enggak, tapi memang tempatnya enak buat ngobrol lah. Diceritain dulu dong biar top juga ini. Kopinya ya, mantep, Pak. Mantap. Nah, itu. Sabar, bertahap ya. Siap. Sahabat saya yang satu lagi adalah produser film juga. Oke. Ketua Papindo. Wes, Mas Bagiono, ya kan. Silakan Mas Bagiono. Waalaikumsalam. Halo Mas. Ya. Ini sahabat lama juga nih. Wah, ternyata ya kan. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makin ganteng aja. Habis Covid kayaknya kita gemuk. Alhamdulillah. Banyakan diem. Covidnya senang, Mas. Bagiono Covidnya senang berarti gemuk dia. Olahraganya dalam angan. Karena Covid kan kurus ya. Iya. Kalau Mas Anton ya kurus. Kalau lah. Mas Anton beneran berkuda Olahraga Mas, kalau ini. saya Gemuk berkuda. di berkuda. Di perkuda. Oke. Oke, silakan. Ini sahabat lama yang juga bergelut di industri film. Oke. Ya kan, Ki? Enggak, sebelum terusin ini kita bisa nerka Mas Bigoni lagi senang. Ya kan industri film lagi Iya, naik. lagi naik dia. Betul, Menaungi betul. banyak profesi di bidang film. Iya. Ikut bergairah. Itu nyetrum. Nyetrum lah. Antrum ya. Iya. Jadi kalau ditanya gimana kondisi film kita pasti Tahu Happy dia. lah ya. pasti happy. Happy Gimana Mas Biogono? Ya sekarang tuh memang ada atmosfer yang baru tentang perfilman nasional kita ya. Iya. Khususnya film horor nih. Hmm. Saya nggak menyangka juga Baik. film horor IKN ini yang KKN Desa ya. Ponari ya, itu antusiasme masyarakat penonton itu cukup luar biasa. Ya. Mm-mm. Dan kalau kita lihat dari demografi penonton juga sudah melebihi Pengabdi Setan. Nah ini salah satu sebenarnya kontribusi juga kita sebagai penonton bahwa mari datang ke bioskop sudah ada rasa ya benar-benar sudah ada rasa secara nasionalistik lah bahasanya. Sudah ada rasa keinginan untuk datang ke bioskop dan tidak ada rasa takut. Ya artinya penonton-penonton sekarang ini sudah merasa nyaman ya, dan Iya, tidak takut betul. terhadap isu Covid lagi. Gitu Betul. Ya. Betul. Iya. Karena hampir berapa tahun ya Mas ya? Hampir 2 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Ini ya. apalagi beliaunya pelaku film banget ya. 2 tahun lebih kita off tuh. Off, ya. Tapi ada juga berita baru kan dari Eh. Pak Presiden kita bahwa Iya. di outdoor sekarang outdoor malah Sudah bukan boleh. pakai Iya, masker. disarankan Ya. tidak pakai masker. Masker, malah. betul. Ya semoga kedepannya sih yang indoor juga gitu ya. Iya, Kita iya. berharap lah sama-sama. Nah yang saya pengen ini nih terbetik nih, ramenya ya nggak cuma KKN sebenarnya, yang film lain walaupun tidak sefanatis KKN, tapi juga sudah mulai rame nih. Dari para produser sendiri nih ngintip ini nih akan bagaimana nih ke depannya Melihat- gitu. Minimal melihat di ini. tahun 2022 nih bikin gebrakan apa nih? Kebetulan kalau saya insya Allah tahun ini filmnya lagi mau launching. Segera. Insya Allah ya. Karena kebetulan saya membuat film yang sekarang ini adalah 2 genre sebenarnya. Genre komedi plus horor, tapi horornya nggak begitu horor banget. Karena kita melihat dari saya proyeksikan sekitar 2 tahun yang lalu ini film, karena ketika Covid ini memang agak sulit ya. Kita menghadapi persulit sekali tentang masalah kondisi film pada saat itu. Nah, dengan adanya suatu sekarang secara ekosistem perfilman yang sedang naik. Nah, saya rasa optimis dalam arti bahwa bagaimana kita mempromokan film kita ini harus benar-benar ya. Artinya dengan kondisi yang sekarang ini promosi itu sangat kuat sekali. Oke. Nah, promosi kita ini nggak kayak zaman dulu rupanya. Promosi medsos ya dan para Instagram influencer dan sebagainya. Ini perlu diviralkan. Kadang-kadang sekarang ini kondisi marketing itu kan tidak terpaku dengan maaf ya, secara misalnya seremonialnya manggil wartawan banyak gitu ya. Tetapi ada kondisi-kondisi yang masyarakat kadang-kadang kepo. Ya. Nah, kepo inilah brandingnya yang perlu kita kembangkan gitu. Menurut saya gitu ya gitu. Kalau Mas Anton kira-kira udah membidik berapa film nih judul film?
Saat ini ada satu film yang kita mau rilis di tahun 2023 tapi tahun depan. Amin, amin. Jadi ikut antrian juga kan, karena biar yang lain juga. Karena kan begitu dipending 2 tahun, begitu sekarang masuk kan pasti antriannya lumayan banyak. Gitu. Jadi ya ikut antrian ke 2023 nanti. Gitu. Mas Gion, terkait organisasi yang menaungi profesi film ya, teman-teman kawan-kawan film, baik pemain ataupun penulis, ada program khusus nggak melihat antusiasme situasi yang udah mulai menggeliat ini, udah mulai membaik? Iya, ketika kemarin saya menjabat di Ketua Badan Perfilman Indonesia ya, selama 5 tahun, hampir 5 tahun sebenarnya. Jadi ada beberapa yang memang gerakan daripada Badan Perfilman Indonesia sudah bagus sekali, yaitu bagaimana pertama organisasi-organisasi profesi film ini diberikan suatu ruang seperti menjadi juri FFI dan sebagainya. Kebetulan Pak Vindo juga ada 4 juri untuk FFI, karena standar di Indonesia ini kan filmnya adalah Piala Citra, kan gitu ya, itu standar, mau nggak mau ke situ. Terus yang kedua, kita sebagai organisasi profesi juga kita ingin melahirkan ada suatu standar kompetensi yang sekarang memang digerakkan. Artinya gini loh, bahwa pekerja seni ini memang perlu standar sertifikasi. Karena bagaimanapun legal standing dari sertifikasi kompetensi ini penting sekali ketika bukan bermain di dalam. Bagaimana seorang artis bermain di luar. Ketika bermain di Malaysia, di Singapura, contoh, kalau kita artis kita pasti ditanya, mana standar kompetensinya? Kalau mereka masuk ke sini, udah pasti kita nggak perlu itu. Tetapi ketika kita artis pada bermain di luar, nah maka saya sebagai ketua organisasi profesi sangat memberikan suatu proyeksi kepada teman-teman. Juga sekaligus pembekalan ya, agar dia juga bisa mengejar itu kan. Iya, maka kita sekarang ini lagi dibuatkan semacam LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah kebetulan ini lagi dibuat oleh Om Adi Surya Abdi, Rizal Gibran, dan salah satunya saya lah gitu. Nah ini untuk fungsinya agar para pekerja seni ini mempunyai ruang dan punya bahasanya, kalau nilai itu ada nilai yang lebih besar lah. Kalau nilainya kan kadang-kadang maaf ya, artis ini kita standarnya dari mana? Nggak bisa artis cuma hanya cantik, ganteng gitu. Tetapi memang dia harus melalui suatu standar. Dan di situ ada juga attitude. Terus bagaimana seorang profesi artis itu bukan pekerja yang kadang-kadang sekarang gini, maaf ya, selegram sama artis sekarang apa bedanya? Hampir sama ya. Hampir sama. Bahkan lebih top selegram kadang-kadang. Sedangkan kalau pekerja seni atau artis itu kita kayak saya gitu ya, pernah main film dari tahun 80-an, 90-an, belum tentu kenal saya. Belum tentu. Ya mainnya mana ya? Tapi kalau selegram sekarang, di YouTube medsos viral, lebih ngetop dia. Karena mungkin gini juga, masyarakat tidak bisa membedakan mana yang selebritis, mana yang pekerja seni, benar kan? Sekali. Gitu. Mana yang pelaku industri beneran? Pelaku gitu industri kan? beneran, nah itu. Jadi kita juga, saya juga menyarankan pada teman-teman di Avindo khususnya, kalian ini kan pekerja semuanya, harus pisahkan antara kalian sebagai entertain atau kalian sebagai masyarakat. Nah kadang-kadang kita nih, maaf saja, ketika saya bertemu selegram, itu kalau kita lihat gaya mas, wah dia kayak artis banget gitu. Saya suka, oh ya nggak apa-apa. Kayak saya gini ya mas ya. Iya kayak, kalau apa udah orang tahu artis nih, artis zaman dulu, zaman main film Benyamin kan. Zaman sekarang. Bukan main Benyamin dulu, main. Kita masih kecil juga udah bisa nonton. Nah ngomong-ngomong masalah uji kompetensi, saya juga pedagang mau juga nih. Oh iya, harus perlu. uji kompetensi Iya, dong. benar, Artinya pedagang sendiri menyajikan makannya yang sesuai dengan standarnya. Nah Ya, itu. benar. Berarti nilai gizinya harus dicantumin. Betul ini gizi berapa persen yang betul. penting. Kolesterol yang menyehatkan. Tapi singkong nggak ada nih dari tadi. Ya ini belum, karena ini baru. Disajikan dong, Kalau disajikan dong, kalau dia diuji kompetensi, Oke, insya Allah saya akan buat gitu menunya standar. Iya, Jadi yang iya. ada vitamin yang mana gitu. Tapi ini Iya. ada vitamin juga nih mas. Iya benar Ubi. Kentut mulu. Ubi ya. Oke. Ya, jadi saya rasa ini perlu ya, memang pemerintah khususnya kayak pengusaha-pengusaha film dan sebagainya. Ini kan dulu saya pernah membuat salah satu konsep tentang namanya tripartit. Tripartit artinya bahwa kehadiran pemerintah, pengusaha, dan masyarakat film, termasuk organisasi profesional itu harus hadir. Kita lihat sekarang ya, standar kerja film tuh udah diatur belum sih? Di dalam undang-undang perfilman udah jelas itu.
Tetapi standar waktu, standar berapa dia harus dibayar, Oke. berapa lama, dan ada perlindungan hukum dan perlindungan asuransi. Itu kan belum sampai, undang-undangnya sudah ada payung hukumnya, tetapi implementasinya. Implementasinya betul. Nah ini kan perlu banyak ruang dialogis ya, yang paling penting kan itu kan gitu. Tapi bisa dibilang ini sebagai bisa ditandai kebangkitan film ya, udah bisa Oh iya, dikatakan seperti itu. ini ya. momentum udah. Ini kebetulan kan nanti 20 Mei ke depan kan Hari Kebangkitan Nasional, iya. Iya kan. Tapi ngomong-ngomong soal film KKN ya, Iya. kan biasanya produser dulu itu suka niru-niru. Misalnya apa? terus Manfaatkan, sering- manfaatkan, kan manfaatkan Bikin ini sequel gelombang apa? sequelnya. Gitu. Saya juga punya ide. Gi. Apa? Apa tuh? Skripsi misterius. Wah, itu cocok tuh. KKN dulu baru Sudah bikin skripsi serius. ternyata udah jadi. Enggak dong. Ternyata bayar. Jangan skripsi dulu. Zaman dulu bang. Tugas akhir Iya, tidak satu dukun santet. Santet. Misalnya seperti itu. Memang zaman dulu biasanya film-film agak plagiat ya. Iya, iya. Tetapi ada beberapa yang memang saya rasa sutradara, khususnya kayak KKN ini kan Awi ya. Awi ini kan filmnya Danur juga dia pegang. Iya. Nah, kalau ketika lihat filmnya, ini berbeda memang KKN ini. Ketika saya menonton, kalau kita menonton film KKN ini atau film Kuntilanak 3 sama Rizal, dia punya konsep yang berbeda. Beda, beat juga Iya. beda. Memang cerita ini memang harus kuat ya. Tapi KKN itu 2 jam loh. Tapi kita kadang-kadang nggak berasa juga, hebat juga saya bilang itu Iya, Awi. iya, iya. Biasanya kalau udah 1 jam seperempat setengah, aduh Lelah suntuk ya? nih, ya kan? Iya. Kan gitu. Tapi nggak juga gitu. Nah itu menurut saya tuh ada memang ini merupakan mudah-mudahan suatu fenomena yang baru ya, perfilman nasional ini bangkit ketika film KKN dan sebagainya yang lain-lainnya juga sedang bangkit juga ya. Kayak film Kuntilanak 3 juga konsepnya bagus juga menurut saya. Ya mudah-mudahan ketika film laris, kualitas tetap terjaga. Itu yang Ya, yang kalau- penting itu. Penonton juga senang gitu. Iyalah. Pasti pasti. Ya, justru ini kan ini dengan adanya Manggion ini kita meningkatkan SOP-nya. SOP-nya, betul. iya. Bisa. Betul, Gitu. Tapi so far baik Bang Anton maupun Bang Gian nih ngelihatnya sudah meningkat belum sih secara secara kualitasnya gitu. Kalau saya sebagai penonton ya, kalau sebagai penonton untuk menghibur ya. Tapi kalau kita lihat konsep film horor Hollywood, Bollywood atau film Mandarin, itu kita belum masuk ruang di mana 3 itu. Karena kita kiblatnya 3 itu. Nah, Indonesia sebenarnya mempunyai cerita yang cukup luar biasa. Karena kita tuh begitu banyak ribu pulau, cerita-cerita masyarakatnya tuh lebih besar gitu ya. Tapi pengemasan ini perlu ada memang secara profesional. Film horor ini, maaf ya, jangan film sutradara film horor pindah film komedi. Sutradara film horor pindah ke film genre drama. Udah nggak nyambung. Pilih nggak masuk. Nah, bagaimana itu kita bisa, ya itulah salah satunya memberikan suatu bentuk bahwa sutradara ini harus punya rasa profesionalitas. Ya maaf saja ya, kalau kita ngambil sutradara gini, sutradaranya bekas apa? Wah film drama langsung ke horor. Nah, ini modelnya mau ngepopnya kemana nih gitu loh, iya kan? Gitu ya, aja. gitu. Jadi saya juga terus terang aja, ini saya mau buat film juga kan, film horor. Itu sampai mau cari sutradaranya aja, bukannya Pak, saya lihat yang mana yang benar-benar kemisnya gitu. Iya, iya. Betul ya Mas Anton ya, Chemistry-nya. Iya, chemistry-nya. chemistry-nya. Karena antara kita sebagai produser, terus kita sebagai ide kreatif cerita gitu ya. Ketika saudara mengimplementasikannya begini, kita begini, udah nggak nyambung. Nah kita kan sebagai penonton, jadi kalau saya sekarang gini, kalau saya bisa mengedit film, saya sebagai penonton deh, bukan sebagai seorang produser. Kalau produser seneng dari, wah bagus ya bos, bagus. Nah kayak gitu tuh yang nggak demen tuh. Iya kan gitu ya. Gitu. Oke. Ada puisi tentang Ada, horor nih kayaknya nih. ada. Bukan horor, Kebangkitan. kebangkitannya. Oh, Kebangkitan. oke. Siap. Cang, Bang Gion belum disuguhin minum loh. Wah, Kita nggak kopi, kalau bisa ada coklat. aduh coklat kebetulan lagi kosong nih. Oh iya udah apa aja dah. Jadi air putih aja ya. Boleh dah. Mohon maaf ini penjaga warungnya agak-agak kurang giginya. Wus, jangan begitu dong. Begini juga hoki nih. Iya, sudah. Nih, Om Leo silakan. Ya. Monggo. Makasih ya. Diminum dulu ya. Panggilan Cang aja kan. Iya, Bos. Cang. Cang boleh. Cang. Silakan ya. Sini kali Bang. Bangkitan Nasional. Tunggu sebentar. Jangan nafsu dong, Bang. Gak apa-apa, lagi Sabar, semangat ini. sabar. Dari tadi bangkit ini. Bangkit.
Lanjut. Kebangkitan nasional. Kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei. Tetapi sayangnya, kita hanya mengingat bahwa kita pernah bangkit sehingga berhasil merdeka dari penjajahan. Lalu kapan kita sendiri akan bangkit dan bukan hanya sekedar mengingat? Sebab kita tidak pernah benar-benar merdeka. Begitu lepas dari satu penjajahan akan masuk ke bentuk penjajahan yang lain. Musuh terbesar kita sekarang bukan yang berada di luar kita, tetapi ada di dalam diri kita. Bahkan kita sendiri menjadi penjajah dan musuh kita sendiri yang menindas rasa percaya diri kita sehingga tetap sebagai makhluk yang rendah diri. Musuh-musuh besar di dalam diri kita inilah yang terus menyerang, tak kenal lelah. Kita perlu bangkit secara nasional dan bangkit secara rasional. Jangan jadi kaum terbelenggu yang tidak punya kemauan, sekaligus banyak maunya. Matahari terbit dari timur, selalu ada harapan baru, selalu ada cita-cita baru. Penjajah itu selalu baru juga, tapi berterima kasihlah pada penjajah, sehingga engkau punya lawan untuk ditaklukkan. Jika tak ada lawan yang ditaklukkan, lantas atas dasar apa engkau masuk dalam kerajaan surga? Terima kasih. Kalau tidak ada lawan, atas Iya, dasar sing apa? ada lawan. gitu kan. Bukan itu, Oh, Cak. bukan itu. Ntar gue inilah kasih bocoran tafsirnya. Asik. Kasih sedikit dong, Ki. Gue juga pengen baca puisi, bukan dagang gini doang dong. Wah. Sekali-kali. Baca koran aja. Nah, koran udah lah basi lah. Oh iya iya iya. Sekarang kan Dia udah dalam zamannya Sebelum baca puisi, baca tangan orang nggak berhasil, Ki. Oh, baca nasib orang berhasil gua. baca nasib sendiri nggak berhasil. Belum berhasil. Belum berhasil. Belum berhasil. Tunggu BLT dulu. Oke. Terakhir, Oke. saya pengen dengar apa namanya, ya mungkin klise tapi harapan dari Bang Gion dan Mas Anton terhadap industri kreatif dan apa namanya mentalitas penonton di Indonesia. Gitu. Ya, saya berharap bahwa industri kreatif di Indonesia ini semakin ditingkatkan. Dengan artinya bahwa potensi sebenarnya dari sumber daya manusia atau manpower yang di Indonesia ini cukup banyak ya. Tetapi kita ini memang perlu pemerintah memperhatikan ya khusus nih sebenarnya. Karena kalau kita lihat potensi daripada secara jumlah penduduk kita, itu penonton kita nggak kalah dengan India kan sebenarnya. Oke. India kalau kita lihat secara industri filmnya cukup luar biasa karena dia punya revolusi industri. Nah, revolusi industri perfilman di India itu sudah dicanangkan dan bahkan di Korea bahkan dan sebagainya. Nah, yang belum adalah bagaimana revolusi industri. Nah, revolusi industri perfilman ini perlu kita angkat. Lalu mungkin kehadiran pemerintah khususnya dari Parekraf, Menparekraf dan sebagainya yang berkaitan itu harus memberikan suatu, boleh dibilang brandingnya itu harus dinaikkan lah. Nah, yang kedua, penonton sekarang cerdas. Ya. Karena kita harus tahu, film kita bersaing dengan handphone kita. Betul. Oke. Benar. Handphone ini bisa nonton mau ceritanya mau nonton film yang baru kayak mau enggak, mau apa film apa yang suka masuk yang ilegal tuh. Ya, 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 Bajakan juga masuk gampang. YouTube kita berapa ribu tentang misteri. Jadi kalau kita nggak punya performa atau karakter tersendiri, ini akan berbahaya sendiri. Betul. Maka kita harus tahu bahwa penonton kita bukan penonton yang dahulu. Penonton kita adalah
ini zamannya digitalisasi ya. Ya, Jadi mereka lebih ngerti dan lebih bagaimana bisa ada suatu nilai. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimanapun juga masyarakat kita ini sekarang sudah cerdas. Lalu kita membangun mensaji film ini juga bukan dibuat semacam apa ya, kayak semacam karakter-karakter yang maaf plagiat dan sebagainya. Nah itu yang paling penting, jangan sampai plagiat gitu kan. Nah, kita kan juga katanya di sini mau buat Jakarta Horror Screen Film. Festival. Nah, festival. Nah, itu perlu juga kita bangun. Kenapa harus kita bangun? Karena suatu apresiasi harus ada di situ. Selama ini belum ada apresiasi tempatnya panggung itu. Nah, Ya saya kita rasa mencatat bahwa produksi film horor di Indonesia kan tahun lalu aja sekitar 150 judul per tahun. Betul, Nah, itu kan betul. butuh ruang khusus untuk betul, inilah, untuk diapresiasi. betul. Oke, mungkin dari Bang Anton sekarang harapannya tentang industrinya Ya. dan penonton. di Hampir Indonesia. sama Bang Gion. Jadi intinya ya gitu, dengan adanya hadirnya banyak komunitas dan ada Bang Gion juga di sini. Jadi progres sebenarnya untuk industri film agar lebih maju secara kualitas. Tapi itu lagi balik lagi kita perlu dukungan pemerintah juga. Karena tanpa adanya dukungan pemerintah, industri juga agak berat untuk kita kan selama ini fight sendiri-sendiri nih. Bang Gion sendiri, saya sendiri, yang lain sendiri gitu kan. Tiba-tiba muncullah di market gitu kan filmnya. Artinya kalau misalnya industrinya sudah bergerak stabil seperti industri yang di luar negeri kayak di India dan juga Korea, itu kan support pemerintah sangat kental di situ. Jadi saya yakin implementasinya juga akan lebih smooth lah gitu. Dan benar Bang Gion bilang lagi, balik lagi penonton kita udah cerdas banget. Saingan kita di bioskop tuh bukan handphone juga dan beberapa platform digital. Kan ada platform digital yang saya nggak bisa sebutin ya, booming sekali kan ya. Nah itu kita bersaing dan dia juga punya eksklusif movie yang dia rilis sendiri, produksi sendiri, tayangnya di situ sendirian gitu. Jadi yang ini yang perlu kita fokuskan. Artinya biar industrinya tetap jalan, tapi standarnya juga harus berkualitas. Gitu. Yang meningkat ya. Baik. Kenyang ya, maksudnya informasi banyak Kalau banget. harapan Cang Doni nggak perlu ya? Perlu dong, harapannya bagaimanapun juga orang pedagang kecil lu harus laku. iya. Itu doanya. Laku dan cash. Nah, itu dia Cash ya? yang diharapkan. Harus cash. Permintaan nggak? Iya. Ya. Besok Boleh. minta tolong giginya bisa Nah, ini ganteng yang nih sebenarnya. Nah, yang ini yang perlu Dia akomodir ya. Iya, diakomodir nih. Baik, terima kasih Bang Gion, terima kasih Bang Anton sudah ngobrol di Cafe Puisi. Tapi kita pengen di episode berikutnya datang lagi nih, kita bicara yang lain lagi Oh ya. iya, Oke oke, ya. siap, Terima kasih. Oke. Atas. Ya, kami undur diri, Baki dan Bongsor. Sampai jumpa. Pura-pura aja minum dikit-dikit aja. Ini sebenarnya tadi masih hangat, cuma Masih hangat. masih dikit. Ada mau ubi? Ubinya tuh